Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Tiara Aulia Rahma, NPM 2701102101120 dari kelas C angkatan 2021. Dalam video ini, saya dan anggota kelompok G14 yaitu Perkenalkan, saya Amber Trinity dengan NPM 024 dari kelas C. Perkenalkan, nama saya Adriando Pratama, saya dari kelas C dengan NPM 270110210029. Perkenalkan, nama saya Mare Makwata Wijakusuma dengan NPM 2701110210028 dari kelas C kelompok G14. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfa Ramadan dengan NPM 2701010055 dari kelas C. Kenalin, nama saya Bagas Alfiano dengan NPM 270110210023 dari kelas C. Perkenalkan, nama saya Zaki Abdullah, NPM 085 dari kelas C. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tertut Fandani dengan NPM 2701110210087 dari kelas C. akan memaparkan hasil dari pemetaan geologi teknik di daerah Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, yang telah dilaksanakan akhir Mei hingga awal Juni 2023 kemarin. Seperti yang kita ketahui, bahwa kegiatan pemetaan geotek ini dilakukan untuk mendeskripsikan serta mengklasifikasikan tanah untuk menetapkan pola penyebaran jenis tanah yang terbagi berdasarkan kesamaan sifat-sifatnya, sehingga terbentuk satuan peta tanah berdasarkan subgrup. Daerah penelitian kami dibatasi dengan ukuran kafling 1 kali 1 kilometer. Di dalam kafling daerah penelitian kami diambil beberapa sampel di setiap stasiun yang mampu dijangkau untuk mempresentasikan pola persebaran tanah. Beberapa stasiun di daerah penelitian kami juga sedang diadakan suatu pembangunan infrastruktur sehingga adanya pengurukan tanah yang menampilkan struktur atau perlapisan tanah yang terlihat sangat jelas. Metode yang digunakan dalam pemetaan geotek ini berupa pengumpulan data di lapangan dengan metode grid and traverse, serta studi literatur menggunakan data sekunder, yakni berupa peta geologi regional, peta geologi teknik, serta menggunakan klasifikasi USCS untuk menentukan jenis tanahnya. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dipaparkan oleh teman-teman saya. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu tanah. Jadi tanah merupakan mineral penyusun atau tanpa material organik, sisa tumbuhan dan fauna yang terdekomposisi atau lapuk, kemudian berstruktur dan berstruktur dengan karakter umum seperti urai, lepas, lunak atau loose atau uncemented atau soft, kemudian kekuatan kurang dari 200 psi, ukuran butir kurang dari 256 dan berat kurang dari 40 kg. Secara garis besar, tanah dibagi menjadi tanah segar dan tanah lapuk. Kemudian untuk tanah lapuk dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan genesisnya, yaitu tanah residual dan transported. Kemudian deskripsi tanah. Untuk poin-poin dari deskripsi tanah itu yang pertama ada kekuatan tanah, di mana tanah kohesif seperti sangat lunak, teguh, kaku, dan segala lain-lain. Kemudian tanah non kohesif seperti sangat lepas, padat, agak padat, sangat padat. Kemudian untuk warna ini dibagi menjadi dua, seperti warna tambahan seperti kemerah mudaan, kemerahan, kekuning-kuningan, atau juga warna utama seperti merah muda, merah, kuning, jingga, coklat, hijau. Kemudian untuk poin deskripsi tanah selanjutnya ada di ukuran partikel, yaitu ukuran partikel seperti berangkal, kerakal, kerikil, dan lain-lainnya. Untuk selanjutnya plastisitas. Plastisitas dibagi menjadi 4 bagian, yaitu non-plastis. Apabila telah digulung tidak terbentuk atau tidak menjadi bulatan, itu maka disebut non-plastis. Kemudian agak plastis, kemudian semi plastis, dan yang terakhir adalah sangat plastis, di mana saat digulung mampu mencapai 40 mm dengan ketebalan 2 mm dan mampu menopang bebannya sendiri. Untuk selanjutnya ada kandungan air. Kandungan air itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada kering, agak lembab, sangat lembab, dan basah. Untuk kering sendiri, kondisi ini memperlihatkan warna akan terlihat lebih muda daripada saat tanah tersebut lembab. Jadi warna kering akan memperlihatkan tanah warnanya lebih cerah. Dan terakhir tanah basah. Tanah basah ini lapisan tipis air terlihat pada butirannya atau biasanya gejala rembesan. Kemudian selanjutnya ada tingkat pelapukan. Tingkat pelapukan dibagi menjadi 6. Yang pertama tingkat 1 segar, tingkat 2 agak lapuk, tingkat 3
sedang, tingkat 4 sangat lapuk, tingkat 5 lapuk sempurna, dan yang keenam adalah tanah residua. Untuk yang terakhir adalah skala perlapisan. Jadi dalam tanah ini ada perlapisan di mana terbagi dalam 7. Yang pertama perlapisan sangat tebal, perlapisan medium, perlapisan tipis, perlapisan sangat tipis, terlaminasi tebal, dan yang terakhir adalah terlaminasi tipis. Mungkin sekian penjelasannya. Terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang USGS. USGS sendiri adalah Unified Soil Classification System. Ini digunakan untuk mendeskripsikan sebuah tanah sesuai yang telah disepakati oleh sistem standar internasional. Pertama kali ditemukan oleh Casagrande selama Perang Dunia Kedua. Pada USGS ini mengelompokkan pada 2 kelompok, yaitu yang pertama berbutir kasar, yaitu lebih dari 50% tertahan pada saringan nomor 200. Tanah berbutir kasar ini sendiri dibagi menjadi 2, yaitu kerikil dan pasir. Tanah berbutir kasar dibagi menjadi kerikil yang biasa disebut gravel dan pasir yang biasa disebut sand. Setiap grup dari bagian ini dibagi kembali menjadi 4 golongan, yaitu well graded, poorly graded, clay, dan silt. Untuk membedakan terhadap sand maka digunakan notasi M. Jadi kenapa tidak digunakan notasi S pada silt? Karena takut dibingungkan untuk pembedaannya antara silt dan juga sand. Penamaan untuk golongan tanah berbutir kasar sebagai berikut, yaitu yang tadi sudah dijelaskan, G kerikil, S pasir, lalu well graded, poorly graded, lalu ada M untuk menjelaskan silt, dan juga C yaitu clay. M juga biasanya disebut mold. Lalu yang berbutir halus. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Nah, yang pertama metode pengumpulan data. Nah, pada metode pengumpulan data ini kelompok kami melakukan dengan 2 cara, yaitu pengumpulan dengan data primer dan juga data sekunder. Nah, pada data primer itu diperoleh dengan cara pengumpulan data lapangan seperti lokasi, cuaca, waktu, koordinat, azimut, deskripsi, sketsa, dan juga foto. Sedangkan yang kedua data sekunder, yang dimana itu diperoleh melalui sumber literatur seperti buku ataupun juga jurnal. Selanjutnya merupakan tahap penelitian. Nah, pada tahap penelitian ini terdapat 3 tahap, yaitu tahap pralapangan, tahap lapangan, dan juga tahap pasca lapangan. Pada tahap pralapangan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan sebelum hari penelitian berlangsung, yaitu terdapat survei data sekunder, survei lapangan, pembuatan peta, plotting stasiun, persiapan alat dan bahan, dan juga persiapan jurnal lapangan. Selanjutnya, tahap lapangan, yaitu tahap lapangan itu merupakan kegiatan yang dilakukan saat pelaksanaan di lapangan, yaitu tahap yang pertama menyiapkan seluruh bahan dan alat yang dibutuhkan, lalu yang kedua plot koordinat lokasi pada peta, yang ketiga pengisian informasi lokasi pada jurnal lapangan, lalu yang keempat deskripsi tanah di lapangan, yang kelima pembuatan sketsa map view dan lateral view, lalu selanjutnya dokumentasi singkapan, baik itu foto jauh maupun juga foto dekat, yaitu yang terakhir pengambilan sampling tanah di lapangan. Lalu tahap yang ketiga merupakan tahap pasca lapangan, yang dimana itu merupakan kegiatan yang dilakukan setelah hari penelitian. Yaitu yang pertama tuh merapikan jurnal lapangan, lalu pembuatan peta lintasan, pembuatan peta persebaran tanah dan juga pembuatan laporan. Peralatan penelitian. Kelengkapan peralatan yang dibutuhkan yaitu kompas, komparator tanah, meteran, jurnal lapangan, HVS, papan dada, penggaris, palu geologi, kamera, alat tulis, dan plastik sampel. Selanjutnya, metode analisis data lapangan. Langkah melakukan deskripsi yaitu tulis lokasi, elevasi, koordinat, dan cuaca. Perhatikan daerah sekitar singkapan apabila memiliki unsur geologi lain. Catat deskripsi tanah seperti warna, jenis batuan yang terdapat pada tanah, struktur, dan plastisitas. Ambil sampel tanah untuk pendeskripsian lanjutan dengan cara tanah diberi air secukupnya lalu diaduk dan dipilin untuk menguji tingkat elastisitasnya. Tanah yang telah dikeringkan dapat dianalisis ukuran butirnya menggunakan skala Wentworth. Jika tanah terbagi menjadi beberapa lapisan, maka deskripsi lapisan dibedakan. Langkah pengambilan sampel yaitu singkapan diamati dari jauh dan dekat lalu diukur dimensi tinggi dan lebarnya. Tentukan berapa banyak kenampakan tanah pada suatu singkapan.
Deskripsi singkapan pada jurnal lapangan, ambil sampel tanah kemudian masukkan ke dalam plastik sampel, lalu diberi label sesuai stasiun. Dilanjutkan ke stasiun selanjutnya hingga selesai. Yang terakhir yaitu pembuatan laporan. Laporan dibuat sesuai dengan ketentuan penulisan laporan geologi teknik, di mana semua tahapan ditulis secara sistematis dan jelas, mulai dari pembahasan terkait permasalahan, metode penelitian, sampai hasil analisis data. Selanjutnya bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang pertama yaitu geologi regional daerah penelitian. Daerah penelitian dalam pemetaan geologi teknik ini dilakukan di Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Berdasarkan peta geologi regional Bandung, daerah penelitian ini tersusun oleh litologi Lempung, Satuan Lanau, Lanau Pasiran, Tanah Residu, yang mana merupakan hasil pelapukan batuan tufan, tufa konglomerat, aglomerat, lapili, dan breksi. Di bagian tengah dan selatan satuan batuan ini banyak mengandung krakal dan bongkar batuan beku. Di daerah ini juga terdapat satuan batuan andesit yang merupakan batuan beku hasil intrusi dan ekstrusi lava. Nah, selanjutnya lanjut ke geomorfologi daerah penelitian. Daerah penelitian ini yaitu yang terletak di Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, termasuk ke dalam morfologi perbukitan tinggi, di mana elevasi yang terdapat pada daerah penelitian ini yaitu sekitar 500 sampai 1.500 meter. Nah, daerah ini juga memiliki kemiringan 0 derajat sampai 55 derajat, yang mana itu tergolong ke dalam datar sampai ke sangat curam. Dengan kemiringan yang dominan itu berkisar di antara 8 derajat hingga 16 derajat dan 16 derajat hingga 35 derajat, yang mana tergolong ke dalam curam hingga agak curam. Nah, penentuan penggolongan ini berdasarkan analisis geomorfologi dari klasifikasi Van Zuidam tahun 1985. Selanjutnya yaitu geologi teknik di daerah penelitian. Penelitian yang dilakukan di daerah ini memiliki total stasiun sebanyak 38 stasiun, yang mana berdasarkan klasifikasi USGS, tanah yang tergolong ke dalam Clay High Plasticity atau CH berjumlah sebanyak 21 stasiun, tanah yang tergolong ke dalam Lanau High Plasticity atau MH sebanyak 10 stasiun, sedangkan tanah yang tergolong ke dalam Organic High Plasticity atau OH sebanyak 7 stasiun. Nah, dari data tersebut dapat kita ketahui jenis material yang dominan yaitu lempung dengan tingkat plastisitas yang tinggi atau CH. Di beberapa stasiun juga kita ketemui beberapa jenis batuan seperti bongkahan tuf dan juga singkapan batuan andesit. Nah, pada peta geologi dapat kita simpulkan bahwasanya di daerah penelitian ini dapat digolongkan dengan atau menjadi 3 satuan tanah, yang mana yaitu satuan Clay High Plasticity atau CH, satuan Lanau High Plasticity atau MH, dan yang terakhir itu satuan Organic High Plasticity atau OH, yang mana satuan Clay High Plasticity atau CH yang dominan berdasarkan klasifikasi USGS. Selanjutnya yaitu analisis potensi geologi daerah. Yang pertama, analisis potensi kelebihan geologi. Daerah penelitian ini didominasi oleh material lempung organik yang memiliki kesuburan yang baik, karena kemampuannya untuk menahan nutrisi dan air sehingga cocok dijadikan untuk lahan pertanian dan perkebunan. Hal ini dibuktikan dengan baiknya warga yang memanfaatkan lahan tersebut untuk menanam singkong, pohon pisang, tembakau, dan tanaman lain. Selain dijadikan lahan perkebunan, tanah tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pembuatan keramik, genteng, dan batu bata. Selain tanah, batuan beku dan batuan piroklastik yang terdapat pada lahan tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk sebagai bahan fondasi dan urugan batu. Nah, selanjutnya analisis potensi kelemahan geologi. Kelemahan yang ada pada daerah penelitian ini yaitu tanah mudah tererosif pada kemiringan lereng yang curam karena belum terlitifikasi dengan secara sempurna, sehingga kemungkinan terjadinya longsor cukup tinggi. Ditambah lagi pada tanah tersebut didominasi dengan tanah lempung yang memiliki beberapa kelemahan, seperti tanah lempung yang memiliki kekuatan rendah dan konsolidasi yang lambat. Hal ini dapat menyebabkan penurunan dan penyusutan tanah secara bertahap. Selanjutnya yaitu analisis potensi geologi daerah.
Yang pertama yaitu analisis potensi kelebihan geologi. Daerah penelitian ini didominasi oleh material lempung organik yang memiliki kesuburan yang baik karena kemampuannya untuk menahan nutrisi dan air, sehingga cocok untuk dijadikan lahan pertanian dan perkebunan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya warga yang memanfaatkan lahan tersebut untuk menanam singkong, pohon pisang, tembakau, dan tanaman lain. Selain dijadikan lahan perkebunan, tanah tersebut dapat dijadikan juga sebagai bahan pembuatan keramik, genteng, dan batu bata. Selain tanah, batu beku dan batu piroklastik juga ditemukan pada beberapa stasiun, sehingga batu beku ini dapat juga dimanfaatkan sebagai bahan fondasi dan ulugan batu. Di sebagian wilayah, lahan ini juga dipakai untuk suatu pemukiman atau perumahan warga. Selanjutnya yaitu analisis potensi kelemahan geologi. Kelemahan yang ada di daerah penelitian ini yaitu tanah yang mudah tererosi karena kemiringan lereng yang sangat curam yang mana belum terelektrifikasi juga secara sempurna sehingga dapat menyebabkan terjadinya longsor yang cukup tinggi. Selanjutnya tanah lempung yang rentan terhadap longsor. Selanjutnya, dikarenakan daerah penelitian ini didominasi oleh material lempung, sehingga tanah lempung itu rentan terhadap longsor lereng, terutama jika lerengnya curam atau terdapat beban tambahan seperti air hujan berlebihan. Kelembaban tinggi dalam tanah lempung dapat menyebabkan penurunan kekuatan geser dan memicu pergerakan massa tanah yang dapat merusak bangunan maupun lahan perkebunan, sehingga menciptakan bahaya bagi lingkungan sekitarnya. Karena terdapat juga beberapa indikasi seperti terjadinya erosi ataupun longsor di beberapa stasiun, di mana terdapat material tumpukan berupa jatuhan material di atasnya, yang mana menumpuk di bagian bawah lereng. Nah, hal itu memungkinkan pernah terjadinya erosi atau longsor pada hujan berlangsung. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian dari hasil dan pembahasan di bagian deskripsi tanah. Jadi untuk selama pemetaan geologi teknik di kelompok di Kavling 14 ini kemarin itu kita melakukan pemetaan selama 3 hari, dan untuk rinciannya untuk di hari pertama itu kita mendapatkan 24 stasiun. Kita pergi dengan 24 stasiun, dan untuk rata-rata itu kita per harinya itu dibagi menjadi, untuk hari pertama itu dibagi menjadi 2 split. Split 1 itu rata-rata materialnya mempunyai material seperti berdasarkan klasifikasi tanah USCS itu materialnya dominan kelompok CH, akan tetapi juga terdapat kelompok CL, OH, dan ML. Terus untuk di split yang keduanya itu juga rata-rata dominannya CH. Dan kondisinya di setiap stasiun itu sendiri vegetasinya itu ada yang tertutupi dengan vegetasi yang lumayan lebat, akan tetapi ada juga yang sudah terbuka, dan kebanyakan stasiun-stasiunnya itu sudah melakukan udah terbuka di galian secara buatan oleh manusia, bisa dengan alat berat ataupun juga dengan pembukaan kebun seperti itu. Terus juga di sekitaran stasiun juga terdapat juga kebun-kebun warga seperti kebun singkong dan kebun tembakau seperti itu. Untuk di day 2-nya itu kita mendapatkan 7 stasiun dengan material juga sama. Dominannya itu berdasarkan klasifikasi USCS itu kebanyakannya kelompok CH materialnya. Terus juga di day 3 itu kita juga mendapatkan 7 stasiun dan material dominannya itu CH juga. Dan untuk
Dan di lapangannya itu sendiri kita membagi-bagi splitnya seperti itu. Untuk deskripsi tanahnya seperti itu, cukup demikian. Penutupan, mulai dari kesimpulan, di daerah penelitian kami di daerah Gunung Gelis, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, di covering kami berhasil mendapatkan 38 stasiun yang didominasi oleh material lempung organik yang memiliki kesuburan yang tinggi karena kemampuannya untuk menahan nutrisi dan air yang sehingga cocok untuk dijadikan lahan pertanian dan perkebunan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya warga yang menanam singkong, pohon pisang, tembakau, dan tanaman lainnya. Kelemahannya dari covering ini adalah daerah ini mudah tererosif karena kemiringan lereng yang curam karena tanahnya yang belum tersertifikasi secara sempurna sehingga kemungkinan longsor cukup tinggi. Lalu untuk kesan dan pesan dari pemetaan geologi teknik ini adalah pemetaannya cukup seru walaupun lapangannya yang panas dan jalurnya yang terjal karena berada di gunung. Lalu karena materi ini cukup tergolong baru untuk kami karena merupakan mata kuliah yang baru juga, yang biasanya kami mendeskripsi batuan, sekarang kami juga mendeskripsi tanahnya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih dari kami.